Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, kita dari kelompok 11. Di sini kita ingin mempresentasikan tugas besar agama yang dimana dari topiknya itu sendiri kita itu mengambil dari topik yaitu penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial. Perkenalkan sebelumnya, nama aku Jihan Sanepreter dengan NIM 1020 123 302555. Boleh dilanjut oleh Ananda kali ya? Oke, boleh. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Ananda Iwatulo dengan NIM 1020 123 00142. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Sendi Aziz Praditya dengan NIM 1020 123 00 122. Oke, perkenalkan nama saya Gilto Wasila dengan NIM 102012 30437. Dan saya Hafiz Isa Saputra dengan NIM 1020 123 00189. Dan saya Muhammad Hanif dengan NIM 1020 123 00248. Oke, mungkin buat tidak lama-lama kali ya kita di sini bakal mempresentasikan dari hasil pembicaraan kami, yang dimana kita mulai aja. Pertama-tama kita dulu mau di sini tuh mau ngejelasin dulu tentang latar belakang tentang kasus kami yang bakal kita angkat. Jadi dari perkembangan media sosial membuat penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun kemudahan tersebut juga meningkatkan resiko penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, kepanikan dan konflik sosial. Oleh karena itu diperlukan sikap kritis dalam menerima informasi serta penerapan prinsip tabayun dalam Islam sebagai upaya memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Oke, boleh dilanjut kali ya sama Nando. Oke, baik. Selanjutnya itu ada fakta berita resmi. Nah, di kasus penyebaran hoax di media sosial ini, jadi media sosial saat ini menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat karena informasi dapat tersebar dengan cepat dan mudah diakses. Namun di sisi lain masih banyak banget informasi yang beredar tanpa melalui proses verifikasi sehingga memicu munculnya hoaks dan disinformasi. Beberapa kasus menunjukkan adanya informasi viral yang ternyata tidak sesuai dengan fakta dan telah diklarifikasi oleh pihak resmi. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi tantangan dalam membedakan informasi yang benar dan tidak benar. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya analisis masalah. Dalam penyebaran hoax di media sosial terjadi karena informasi dapat dibagikan dengan sangat cepat tanpa melalui proses pencegahan terlebih dahulu. Banyak pengguna lebih mudah percaya pada informasi yang viral dibanding mencari sumber resmi. Selain itu, rendahnya literasi digital dan kurangnya kesadaran dalam memverifikasi informasi membuat hoax semakin mudah menyebar dan memengaruhi masyarakat. Pertama, ada faktor penyebabnya, yaitu rendahnya literasi digital masyarakat, kebiasaan membagikan informasi tanpa verifikasi terlebih dahulu, terus pengaruh judul yang menarik atau provokatif, terus cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial. Nah, dampaknya itu bisa menimbulkan kepanikan dan kesalahpahaman, menurunkan kepercayaan terhadap informasi resmi, memicu konflik dan perpecahan sosial. Selanjutnya terdapat solusi. Dalam menghadapi penyebaran hoaks di media sosial, Islam mengajarkan pentingnya tabayun, yaitu memeriksa dan memastikan kebenaran informasi sebelum mempercaya atau menyebarkannya. Sikap ini bertujuan untuk mencegah munculnya fitnah, kesalahpahaman, dan dampak negatif di masyarakat. Selain itu, penggunaan media sosial juga perlu disertai tanggung jawab dan etika dalam berkomunikasi. Oke, untuk solusi yang dapat diterapkan dalam hal ini, antara lain yang pertama adalah melakukan tabayun sebelum menyebarkan informasi. Yang kedua adalah menggunakan sumber berita yang resmi dan terpercaya, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan yang terakhir adalah menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan nilai Islam yang dapat diterapkan pada hal ini, yang pertama, tabayun sebagai memeriksa kebenaran informasi, amanah sebagai bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan, dan ukhuwah menjaga persatuan dan menghindari konflik.
Oke, kesimpulan dari materi kali ini, pengembangan media sosial memberikan kemudahan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi, tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran hoax dan informasi. Rendahnya literasi digital serta kebiasaan menyebarkan informasi tanpa verifikasi menjadi faktor utama munculnya masalah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sikap kritis dalam menerima informasi dan penerapan nilai Islam seperti tabayun, amanah, dan tanggung jawab, agar penggunaan media sosial menjadi lebih bijak serta mampu menciptakan lingkungan informasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Baiklah, dan terakhir ini dari kita tuh ini merupakan referensi dari kasusnya kita, yang dimana dari referensinya itu kita emang mengambil dari berita asli dari mana di komigo.id, yang dimana di situ dalam judulnya itu Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau Komdigi, yang dimana klarifikasi dan informasi mengenai hoax di media sosial ya, dapat melalui dari web yang tersedia. Oke, paling dari kelompok 11 kami izin pamit undur diri. Terima kasih terhadap perhatiannya. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, ingin download tuh ya filenya ya. Yo, makasih. Pis, Pi. kabarin Pis kalau udah Pis. Ntar gue OTW Pis.